Selamat sore Bapak dosen Cyber Security Management, Bapak Ahmad Zuhairi. Izin Bapak, saat ini kami akan memaparkan UTS project base kami eh, untuk memenuhi ujian tengah semester. Pertama-tama, perkenalkan saya Ebet Nego Manulang dan ada kami berempat untuk kelompok ini. Di sini ada Bobby Mulia, kemudian ada Wayne Bermanurung dan ada Salsa Bila. Izin Bapak, sekarang selanjutnya kami akan memaparkan hasil UTS kami. Izin teman-teman udah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Izin Bapak, kami akan menjelaskan hasil UTS kami Cyber Security Management, yaitu terkait strategi dan tata kelola di sektor e-education. E-education. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tantangan baru, di mana poin pertama yaitu data sebagai aset utama, di mana transformasi digital memaksa institusi beralih ke ruang cyber, di antaranya yaitu ada sektor finansial, pemerintahan, kesehatan, hingga pendidikan, telah memaksa organisasi untuk mengalihkan seluruh atau sebagian besar operasional mereka ke dalam ranah cyber. Data kini telah menjelma sebagai komoditas sangat berharga atau the new oil yang wajib dilindungi secara terstruktur. Ketergantungan yang tinggi pada infrastruktur kritis yang saling terhubung membuat organisasi menjadi target empiris dari berbagai faktor ancaman, seperti dari peretas amatir, kelompok kriminal terorganisir, hingga yang disponsori oleh negara. Poin kedua yaitu evolusi risiko bisnis inti. Cyber security tidak lagi dipandang sekedar sebagai masalah teknis internal Departemen Teknologi Informasi. Masalah ini telah berevolusi menjadi risiko bisnis inti yang sangat menentukan reputasi, keberlanjutan operasional, serta kepatuhan hukum. Kegagalan dalam mengelola keamanan cyber tidak hanya berdampak pada kerugian finansial akibat operasional yang terhenti, tetapi juga dapat memicu sanksi regulasi yang berat, hilangnya kepercayaan publik, dan hancurnya nilai merek yang dibangun selama puluhan tahun. Next. Tujuan utama dari cyber security bersandar pada triad CIA. Yang pertama yaitu confidentiality, yaitu memastikan data sensitif, misalnya data finansial, data mahasiswa, nilai, dan kunci enskripsi yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sah secara hukum. Yang kedua yaitu integrity, yaitu menjamin keakuratan, konsistensi, dan validitas data agar tidak diubah, dirusak, atau dimanipulasi oleh pihak tak berwenang tanpa izin formal. Yang terakhir yaitu availability, yang memastikan infrastruktur cyber, sistem, dan data krusial selalu siap sedia diakses kapan saja dibutuhkan oleh pengguna yang sah yang tervalidasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik penetrasi ancaman siber. Di sini kita melihat 4 tren penetrasi ancaman siber yang sangat signifikan. Yang pertama adalah Cybercrime as a Service atau CAAS yang mencatatkan angka 90% kemudahan akses. Ini membuktikan adanya penurunan hambatan masuk bagi penyerang amatir karena adopsi instrumen CAAS di dark web. Lalu yang kedua adalah AI-driven phishing atau Gen AI yang mencapai 75% peningkatan volume. Pemanfaatan AI generatif membuat serangan phishing menjadi jauh lebih massal dan sulit dideteksi. Lalu yang ketiga adalah supply chain attacks berada di angka 65% kerentanan vendor. Celah ini mengintai integrasi sistem kampus dengan pihak ketiga. Lalu yang terakhir adalah state-sponsored spionage menyasar 45% target strategis. Serangan terstruktur ini mengincar kekayaan intelektual dan data riset institusi. Next. Selanjutnya adalah kolaborasi holistik multidimensi. Manajemen keamanan siber yang tangguh memerlukan pendekatan holistik yang menyatukan 3 aspek utama. Yang pertama adalah people atau manusia. Membangun budaya kepedulian karena manusia sering menjadi mata rantai terlemah atau the weakest link. Proses atau prosedur. Merumuskan tata kelola regulasi,
SOP, dan audit kepatuhan hukum berkelanjutan, seperti ISO 27001 atau NIST. Dan yang terakhir adalah teknologi. Implementasi integrasi alat deteksi otomatis dari level jaringan, aplikasi, hingga cloud. Selanjutnya, tata kelola dan manajemen risiko. Tata kelola dan manajemen risiko yang pertama itu manajemen risiko aktif. Hal ini dibutuhkan sebagai proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi aset digital kritis, memetakan potensi celah keamanan atau vulnerabilities, dan memilih penanganan risiko atau avoid, transfer, mitigate, or accept secara berkala. Kemudian framework cyber security management. Frameworknya itu mengadopsi standarisasi tata kelola cyber berkelas dunia untuk akreditasi jaminan keamanan seperti ISO, IEC 27001 atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau NIST Cyber Security Framework 2.0. Kemudian berikut adalah matriks tingkat risiko likelihood. Jenis ancamannya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu serangan ransomware dengan level kemungkinan di B atau likely, dan di level dampak itu 5, katastrofik dengan tingkat risiko ekstrim, yang mana strategi penanganannya di sini yaitu dengan memitigasi, yaitu dengan immutable backup dan transfer. Kemudian jenis ancaman yang kedua itu ada data breach dengan level kemungkinan di C atau possible, dengan level dampak di 4 atau major, dengan tingkat risiko ekstrim, dan strategi penanganannya itu yaitu dengan avoid, yaitu dengan mengenkripsi kuat dan web application firewall. Kemudian jenis ancaman yang ketiga itu adalah phishing dan phishing atau sosmed hack dengan level kemungkinan di A, almost certain, dengan dampak di 2 atau minor, dan tingkat risikonya itu high. Untuk strategi penanganannya itu yaitu dengan memitigasi dengan cara mengedukasi dan menerapkan MFA atau multi-factor authentication. Kemudian jenis ancaman yang keempat itu ada system down atau offline dengan kemungkinan itu di C, possible, dan level dampaknya itu di 3, moderate, dengan tingkat risiko di moderate. Kemudian strategi penanganannya itu yaitu dengan memitigasi melalui redundant server. Kemudian klasifikasi data dan privasi informasi. Data diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah rahasia, yaitu data dengan tingkat sensitivitas tertinggi yang jika bocor dapat memicu kerugian finansial atau sanksi hukum fatal. Contohnya itu kunci enkripsi, rekam medis mahasiswa, kemudian data riset sensitif non-publik. Kemudian klasifikasi yang kedua itu adalah internal, yaitu informasi operasional harian yang hanya ditujukan bagi konsumsi internal sivitas akademika kampus dan dilarang disebarkan ke publik luar. Misalnya prosedur operasional, memo internal, kemudian arsitektur topologi jaringan. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu adalah publik, yaitu data umum yang aman dan sengaja dipublikasikan secara meluas kepada khalayak umum untuk kepentingan reputasi. Contohnya itu brosur akademik, materi pemasaran, dan pengumuman siaran pers resmi. Selanjutnya, kategori serangan logika terkini dibagi menjadi 3. Yang pertama malware dan ransomware, yaitu eksploitasi kode berbahaya melalui virus, worm, dan trojan untuk menyandra dan mengenkripsi database akademik, lalu memeras uang tebusan untuk kunci dekripsi. Kemudian social engineering, yaitu memanipulasi psikologis melalui phishing, spear phishing, dan pretexting, yaitu untuk mengelabui pengguna agar membocorkan kredensial atau kode autentikasi OTP. Kemudian application attack, yaitu serangan tingkat aplikasi web, yaitu melalui SQL injection, XSS, CSRF, dan RCE, yang menyasar celah keamanan LMS untuk membobol database dan mengeksekusi skrip ilegal. Kerentanan sektor e-education. Tingginya keberagaman pengguna jarak jauh, baik itu dosen, staf, dan mahasiswa dengan kebiasaan keamanan sandi yang sangat minim. Penggunaan sistem terdistribusi mempermudah aktor jahat mencuri identitas akademik, menyabotase nilai, hingga melumpuhkan LMS di masa ujian kritis. Oleh karena itu, diperlukan proteksi komprehensif tanpa membatasi fleksibilitas ekosistem pembelajaran. Next. Arsitektur keamanan data e-education.
mitigasi sistemik untuk menjaga integritas dan ketersediaan data di lingkungan pendidikan digital menggunakan arsitektur lapis pertahanan. Yang pertama, IAM dan MFA, mengaktifkan verifikasi multifaktor untuk memotong risiko bocornya kredensial login hingga 99%. Yang kedua, AES 256 dan TLS encryption, perlindungan data saat transit dan saat tidak aktif dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, WAF dan DLP deployment, web application firewall, untuk memfilter injeksi SQL serta proteksi kebocoran data keluar. Baik, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pada sektor e-education, implementasi teknologi keamanan seperti enkripsi data, MFA, WAF, serta penerapan manajemen risiko berbasis framework internasional seperti NIST atau ISO 27001 adalah hal yang krusial. Langkah-langkah ini penting tidak hanya untuk melindungi aset digital dan kelancaran proses belajar mengajar, melainkan juga demi menjaga kepercayaan publik dan menjaga privasi data generasi masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.